warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urbah. Saya Haiko Patrio. Saya Wahyu Hidayat. Saya Silva Olivia. Saya Mutiara Septina. Saya Febrian Adriko. Kami adalah mahasiswa Universitas Sanjang Kuning semester 5 Fakultas Hukum kelas J. Kami akan membahas mengenai perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum. Jadi perusahaan yang tidak berbadan hukum itu ada 4. Yang pertama adalah Persekutuan Perdata. Yang kedua ada CV. Yang ketiga ada firma. Yang keempat ada perusahaan perseorangan. Oke, maka check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai persekutuan perdata. Apa sih persekutuan perdata itu? Sebenarnya persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari timbulnya persekutuan tersebut. Persekutuan perdata itu memiliki dasar hukum tentunya. Nah, persekutuan perdata ini dasar hukumnya apa sih? Yaitu tercantum pada pasal 1618 sampai 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Modal atau imbert. Modal persekutuan perdata yaitu merupakan modal dari para sekutu. Bisa berupa uang, tenaga, atau barang. Dalam pengertian modal tidak disebutkan jumlah minimal atau maksimalnya mengenai modal ini. Pendirian bisa dibentuk dengan perjanjian tertulis atau lisan antara 2 orang atau lebih. Sebaiknya juga dibuat secara tertulis dalam akta di bawah tangan atau akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dan tidak wajib didaftarkan ke instansi pemerintahan karena bukan badan hukum. Tanggung jawab. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan proporsional terhadap berkaitan persekutuan. Dan tidak ada pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan persekutuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang firma. Firma ialah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan satu nama bersama, di mana semua sekutu ikut bertanggung jawab secara pribadi dan bertanggung jawab semua atas seluruh kerugian dan utang persekutuan. Dengan dasar hukum pasal 16 KUHD yang berbunyi firma ialah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan usaha dengan satu nama bersama. Modal atau imbreng dari firma berasal dari para sekutu berupa uang, barang, maupun keahlian. Pembagian modal dan keuntungan ditentukan oleh akta notaris atau pendirian. Pendirian firma didirikan oleh akta pendirian atau akta notaris. Pendirian firma harus didaftarkan di pengadilan negeri dan diberitakan oleh negara Republik Indonesia. Firma ialah perusahaan tidak berbadan hukum. Dalam firma, semua sekutu ikut bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung jawab semua atas utang firma. Artinya, jika firma atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan utang firma akan dibayarkan oleh semua sekutu dengan harta pribadinya masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan mengenai CV. Persekutuan komanditer atau CV ialah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 belah pihak atau lebih, yang mana terdiri dari 2 jenis sekutu. Yang pertama sekutu aktif, yaitu yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai penyedia modal tanpa terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau manajemen perusahaan, dan memiliki tanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkannya. Dasar hukum CV ada pada pasal 19 sampai 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak ada modal minimum untuk mendirikan CV. Modal atau imbreng biasanya berasal dari kontribusi sekutu aktif dan sekutu pasif, serta modal dari eksternal seperti pinjaman dari bank. Sekutu aktif
bisa memberi modal berupa uang dan tenaga, sedangkan sekutu pasif hanya berupa uang atau barang saja. Pendirian CV sendiri dibentuk dengan akta notaris yang berisi identitas sekutu, besaran modal, dan pembagian keuntungan. Akta didaftarkan ke sistem administrasi badan usaha Kemenkumham. CV sendiri tidak berbadan hukum, tetapi diakui secara formal sebagai badan usaha. Dalam CV, tanggung jawab perusahaan merujuk pada pembagian peran dan kewajiban antara sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap semua utang dan kewajiban perusahaan, baik yang timbul dari kontrak maupun kegiatan operasional. Resikonya juga ditanggung oleh pribadi. Sedangkan sekutu pasif memiliki tanggung jawab terbatas, hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan dan tidak menanggung resiko pribadi di luar modal yang ditanamkan, kecuali jika ikut campur dalam pengelolaan. Baik, saya akan menjelaskan perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas kegiatan dan kewajibannya. Seringkali terbentuk usaha mikro atau kecil UMK dan perseorangan berbentuk hukum PT, perseorangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 8 Tahun 2021. Modal dan imbreng modal berasal dari pemilik tunggal, bisa berupa uang, barang, atau kegiatan pribadi. Besaran modal dibentuk sendiri oleh pemilik sesuai kemampuannya. Terakhir ada tanggung jawab. Usaha perseorangan biasa pemilik bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi. Kedua ada PT, perorangan, tanggung jawab terbatas atas modal yang disetor karena memiliki status badan hukum. Oke, baiklah, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan mengenai perusahaan tidak berbadan hukum. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.